Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Utami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pendekatan analisis kebijakan pendidikan. Dalam literatur analisis kebijakan, pendekatan dalam analisis kebijakan pada dasarnya mencakup dua bagian besar, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. 1. Pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan murni maupun terapan, untuk menjelaskan suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Istilah yang digunakan oleh pendekatan deskriptif ini adalah pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan dalam menyajikan suatu state of art atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan diperlukan diketahui oleh para pemakai. Tujuan pendekatan dalam analisis kebijakan yaitu agar para pengambil keputusan memahami permasalahan yang sedang disoroti dari suatu kebijakan. Yang kedua yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang sering juga disebut sebagai pendekatan preskriptif merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu norma, kaidah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah. Tujuan pendekatan ini adalah membantu untuk mempermudah para pemakai hasil penelitian dalam menentukan atau memilih salah satu dari berbagai pilihan atau prosedur yang paling efisien dalam menangani atau memecahkan masalah. Dengan norma tersebut, diharapkan para pemakai hasil penelitian memperoleh manfaat yang lebih besar dari kegiatan penelitian dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam memecahkan masalah sosial atau kemasyarakatan. Tahapan analisis kebijakan perumusan isu diantaranya yang pertama yaitu kebijakan perakiraan masa depan, yang kedua yaitu analisis opsi kebijakan, yang ketiga komunikasi opsi kebijakan, yang keempat advokasi kebijakan, yang ketiga monitoring implementasi kebijakan, yang keenam evaluasi dampak kebijakan, yang ketujuh analisis kelanjutan kebijakan. Yang kedua yaitu tentang metodologi analisis kebijakan. Menurut Don, metodologi analisis kebijakan menggabungkan 5 prosedur umum, yaitu yang pertama perumusan masalah atau definisi, menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi dan menimbulkan masalah kebijakan. Yang kedua peramalan atau prediksi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dalam konsekuensi yang di masa depan mendatang dari penerapan alternatif kebijakan termasuk tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga rekomendasi atau preskripsi, menyediakan informasi mengenai nilai atau masalah. Yang keempat pemantauan atau deskripsi, menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Yang kelima evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.